Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Nahda Akila, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan modul ajar yang telah saya rancang untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Buatlah sebuah modul ajar atau RPP yang berisi rancangan pengajaran dengan menerapkan prinsip sosial emosional learning. Modul ajar atau RPP yang dibuat harus dapat mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Modul ajar atau RPP yang dibuat harus lengkap termasuk lampirannya. Berikut adalah kompetensi sosial emosional. Yang pertama ada self-awareness atau kesadaran diri. Kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Yang kedua self-management atau manajemen diri. Kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Yang ketiga, social awareness atau kesadaran sosial. Kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Yang keempat, relationship skills atau keterampilan sosial. Kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Yang kelima, responsible decision making atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Berikut rancangan modul ajar yang telah saya buat pada materi lingkaran, submateri garis singgung persekutuan dua lingkaran. Saya mengajar di SMA Negeri 51 Jakarta, mata pelajaran Matematika Wajib, kelas 11. Modul ini dirancang untuk 2 jam pembelajaran dengan 1 jam pembelajaran 35 menit. Berikut terdapat beberapa komponen dalam modul ajar, terdiri dari kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran, dan metode dan pendekatan pembelajaran. Untuk modul ajar yang telah saya rancang, menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan metode pembelajaran diskusi, penugasan, tanya jawab, dan presentasi menggunakan pendekatan teaching at the right level. Komponen selanjutnya, komponen inti. Yang A, tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami dan menerapkan konsep garis singgung persekutuan dua lingkaran dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang B, pemahaman bermakna. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan bagaimana memahami konsep dan menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dengan tepat. Yang C, pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang garis singgung lingkaran? Yang kedua, apa perbedaan antara garis singgung dalam dan garis singgung luar pada dua lingkaran yang berbeda? Yang ketiga, dapatkah kamu memberikan contoh nyata di mana konsep garis singgung lingkaran digunakan? Yang D, persiapan pembelajaran. Yang pertama, guru menyiapkan bahan ajar tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Yang kedua, guru memberikan stimulus kepada peserta didik terkait materi garis singgung persekutuan dua lingkaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, guru menyiapkan instrumen penilaian berupa LKPD dengan 3 kategori, yaitu LKPD A, B, dan C.
Berikut kegiatan pembelajaran. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, saya telah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal dan kesiapan belajar peserta didik. Yang pertama, pendahuluan. Saya mengalokasikan waktu 10 menit. Pertama, guru memberikan salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa bersama, termasuk KSE kesadaran diri, di mana mereka menyadari kondisi diri dan mempersiapkan diri untuk pembelajaran. Yang kedua, guru mengecek kehadiran peserta didik dan melakukan presensi. Yang ketiga, guru memberikan motivasi dan mengondisikan peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, termasuk KSE, manajemen diri dan kesadaran sosial, suatu bentuk usaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan membangun suasana sosial yang baik di dalam kelas. Yang keempat, guru menanyakan perasaan peserta didik sebelum memulai kegiatan pembelajaran, termasuk KSE, kesadaran diri. Dengan menanyakan kabar, membantu mereka dalam mengenali dan memahami emosi mereka, dan manajemen diri, membantu mengelola emosi mereka agar lebih siap untuk belajar. Yang kelima, guru melakukan kegiatan awal dengan memberikan pertanyaan pemantik atau diagnostik non-kognitif dan diagnostik kognitif. Yang keenam, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, termasuk KSE kesadaran diri. Dengan kesadaran diri, mereka dapat mempertimbangkan bagaimana cara mereka mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, kegiatan inti dengan alokasi waktu 50 menit. Fase pertama, orientasi pada peserta didik. Yang pertama, guru memberikan stimulus tentang penerapan garis singgung persekutuan dua lingkaran yang dapat ditentukan di berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk KSE, kesadaran diri, dan kesadaran sosial, karena peserta didik menyadari kegunaan ilmu yang dipelajarinya berguna dalam kehidupan sosial. Yang kedua, peserta didik menyimak materi yang ditayangkan di slides PowerPoint terkait permasalahan penerapan garis singgung lingkaran, termasuk KSE kesadaran diri. Hal ini membantu peserta didik melihat hubungan antara materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, peserta didik diminta untuk mengamati dan menyebutkan jawaban yang terdapat pada slides PowerPoint. Yang keempat, guru membimbing peserta didik untuk mengidentifikasi permasalahan yang diberikan, termasuk KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, karena mengidentifikasi masalah adalah langkah awal dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, melakukan kegiatan ice breaking. Ini termasuk KSE manajemen diri, membantu peserta didik melepaskan ketegangan, kecemasan, atau kebosanan yang dirasakan, dan mindfulness untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus belajar peserta didik. Fase yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Guru membagi peserta didik menjadi 6 kelompok kecil, termasuk KSE keterampilan sosial. Kegiatan ini mendorong peserta didik untuk bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif dengan anggota kelompok. Fase ketiga, membimbing penyelidikan kelompok. Yang ketujuh, guru memberikan bimbingan kepada peserta didik, termasuk KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bimbingan guru sangat penting dalam membantu peserta didik mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedelapan, peserta didik dapat mengekspresikan jawabannya secara utuh sesuai dengan petunjuk pengerjaan. Yang kesembilan, peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya hal yang belum dipahami, termasuk KSE kesadaran diri, karena peserta didik menyadari apa yang diketahui dan apa yang belum mereka ketahui. Dan keterampilan sosial, peserta didik membangun hubungan positif dengan bertanya dan berinteraksi. Fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Langkah ke-10, peserta didik membuat laporan hasil diskusi bersama kelompoknya untuk dipresentasikan, termasuk KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab,
karena peserta didik bertanggung jawab atas hasil kerja kelompoknya. 11. Guru meminta beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, termasuk KSE kesadaran sosial, karena mereka belajar menghargai perbedaan pendapat dan cara berpikir. 12. Guru meminta kelompok yang tidak presentasi untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan, termasuk KSE kesadaran sosial, karena mendorong kegiatan interaksi sosial yang positif antar peserta didik. Fase 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 13. Guru melakukan evaluasi kepada peserta didik berdasarkan hasil diskusi dan presentasi dengan menegaskan solusi permasalahan yang tepat dan kurang tepat. 14. Guru memberikan penguatan konsep kepada peserta didik tentang materi yang telah dipelajari. 15. Guru memberikan apresiasi kepada seluruh peserta didik karena dapat menyelesaikan LKPD dengan baik, termasuk KSE kesadaran sosial dan keterampilan sosial. Dengan apresiasi, peserta didik akan merasa dihargai dan menciptakan lingkungan belajar positif dan inklusif. Kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu penutup dengan alokasi waktu 10 menit. Yang pertama, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap materi pelajaran yang telah dipelajari, termasuk KSE kesadaran diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal ini membantu peserta didik menyadari pemahaman mereka dan membuat keputusan bagaimana mereka meningkatkan pemahamannya. Yang kedua, guru memberikan umpan balik dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh peserta didik. Ketiga, guru memberitahukan materi yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Keempat, guru mengucapkan terima kasih kepada peserta didik atas partisipasi aktif mereka dan memberikan motivasi untuk terus belajar matematika, termasuk KSE kesadaran sosial, karena dapat memperkuat hubungan positif antara guru dan peserta didik. Terakhir, guru mengakhiri pelajaran dan memberi salam, termasuk KSE kesadaran sosial dan keterampilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa guru menghargai kehadiran dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Komponen selanjutnya yaitu asesmen. Di sini saya memberikan 3 asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Komponen selanjutnya pengayaan dan remedial. Pengayaan dilakukan apabila peserta didik sudah lebih dari kriteria ketuntasan minimal, dan yang melakukan remedial apabila peserta didik yang masih kurang dari kriteria ketuntasan minimal. Selanjutnya, refleksi peserta didik dan guru. Refleksi guru, apakah seluruh peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran? Yang kedua, apakah pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana kegiatan pembelajaran yang disusun? Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran? Refleksi peserta didik. Yang pertama, hal baru yang dipelajari terkait materi hari ini. Yang kedua, kesulitan apa yang dialami terkait materi hari ini. Dan yang ketiga, bagaimana cara kalian mengatasi kesulitan yang dialami. Komponen selanjutnya adalah glosarium. Glosarium merupakan daftar istilah atau kata kunci yang tersusun secara alfabet yang dilengkapi dengan definisi atau penjelasan. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan sumber-sumber yang digunakan dalam pembuatan modul ajar ini. Komponen selanjutnya ada lampiran yang terdiri dari lembar kerja peserta didik, terlampir, dan bahan bacaan guru dan peserta didik. Berikut lampiran slides PowerPoint materi garis singgung persekutuan dua lingkaran. Berikut lampiran lembar penilaian sikap melalui observasi pada kegiatan diskusi kelompok dengan indikator peserta didik dapat menunjukkan perilaku disiplin, tanggung jawab, jujur, dan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Berikut rubrik penilaian presentasi kelompok
dengan menyesuaikan kelengkapan materi, kemampuan presentasi, kerjasama, dan tanggung jawab peserta didik. Berikut lampiran LKPD untuk kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak hasil pemaparan modul ajar yang telah saya buat. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyusunan modul ajar ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.